Mungkinkah kraken benar-benar ada? Para ilmuwan menenggelamkan 3 buaya mati jauh ke dalam laut. Salah satunya hanya meninggalkan penjelasan yang menakutkan. Para ilmuwan melakukan percobaan yang dikenal sebagai percobaan buaya besar atau Great Alligator, yang menghasilkan beberapa temuan mengejutkan tentang makhluk laut dalam. Sebuah eksperimen baru untuk menemukan kehidupan seperti apa yang ada di dasar laut telah memicu spekulasi tentang prospek binatang buas yang benar-benar besar yang bersembunyi di dalam kedalaman lautan yang gelap. Jadi ilmuwan ingin mengetahui kehidupan di bawah laut dan makhluk misterius yang ada di dasarnya dengan melakukan eksperimen. Dan dengan eksperimen Great Alligator ini, mereka ingin melihat monster apa saja yang berada di bawah laut dengan menenggelamkan buaya besar ke dalam bawah lautan. Misteri seperti apa yang ingin diketahui oleh para ilmuwan tersebut? Apakah itu hiu besar, ataupun itu cumi-cumi besar, atau sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan selama ini? Untuk perlu diketahui, kita baru menjelajah sekitar 5% lautan di dunia yang menutup 70 permukaan bumi. Peradaban manusia saat ini juga tentunya selalu terpesona oleh rahasia yang ada jauh di dalam air dan ingin selalu mengeksplorasi dan membuka tabir misteri bawah laut yang sangat luas tersebut. Dan eksperimen ini dikenal dengan eksperimen Great Gator. Seperti apa eksperimennya? Eksperimen Great Gator ini melibatkan penenggelaman 3 mayat buaya atau 3 buaya mati ke dasar lautan untuk melihat apa yang terjadi pada mereka. Ketika ahli biologi kelautan Craig McLean dan Clifton Nunnally dari Louisiana University Marine Consortium ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dasar laut, mereka melakukan eksperimen yang dikenal sebagai Great Gator Experiment yang menghasilkan beberapa temuan yang sensasional. Di samping itu, menurut studi yang baru diterbitkan dalam jurnal Science akses terbuka yaitu PLOS ONE, Craig McLean dan Clifton Nunnally dari Louisiana University atau LUMCON menegaskan bahwa hewan raksasa biasanya tinggal jauh di dalam laut untuk mencari makan. Oleh karena itu, mereka ingin mengetahui apakah makhluk laut dalam akan menggigit buaya yang mati. Ini tentunya percobaan yang jarang sekali dilakukan oleh para peneliti. Mereka menyebut percobaan sebagai penelitian pertama untuk mengintip ke masa lalu. Dikutip dari Charlotte Observer, ilmuwan itu ingin menunjukkan apa yang mungkin terjadi jutaan tahun yang lalu ketika reptil laut besar telah punah dan jatuh ke dasar laut. Jadi pada masa lalu, ketika dinosaurus ataupun makhluk-makhluk besar yang telah punah atau yang telah mati jatuh ke dasar laut, bagaimana penguraian tubuh raksasa tersebut di dasar lautan? Apakah ada yang memakannya? Baik itu makhluk-makhluk kecil ataupun makhluk misterius yang berukuran besar. Dan pada saat inilah para peneliti menenggelamkan sebuah prasmanan untuk makhluk dasar laut misterius yang termasuk 3 buaya mati tersebut, dengan beban terikat kepada mereka. Para ilmuwan penasaran ingin melihat bagaimana mayat buaya tersebut akan dimakan oleh makhluk yang bersembunyi di dasar lautan. Para ilmuwan mengatakan, untuk menjelajahi jaring makanan yang jauh di dalam laut, kami menempatkan 3 buaya mati setidaknya 6.600 kaki di Teluk Meksiko selama 51 hari, kata Clifton Nunnally dari Universitas Louisiana tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya cukup mengejutkan. Buaya pertama dikonsumsi dalam waktu 24 jam setelah menyentuh dasar laut. Hal itu langsung disambut oleh isopoda raksasa yang menurut Nunnally seperti burung nasar laut dalam. Kemudian pemulung lainnya seperti amfipoda, granat, dan beberapa ikan hitam misterius yang tidak bisa diidentifikasi bergabung dalam pesta makan tersebut. Isopoda merobek reptil lebih cepat dari yang diperkirakan para ilmuwan, memakannya dari dalam keluar. Dan buaya yang kedua dimakan selama periode waktu yang lebih lama. Setelah 51 hari, yang tersisa hanyalah kerangkanya, yang memiliki rona kemerahan. Ilmuwan mengatakan, yang itu benar-benar mengejutkan kami. Bahkan tidak ada satu sisik pun atau sisik yang tersisa di bangkai, kata McLean. Tim kemudian mengirim kerangka tersebut ke Greg Rose, seorang ahli biologi kelautan di Scripps Institute of Oceanography, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Semakin penasaran, Rose menemukan bahwa buaya tersebut telah dipecah menjadi belenggu tulang oleh spesies baru cacing pemakan tulang dalam genus Osedax. Ternyata di dasar lautan pun kita mengetahui adanya cacing pemakan tulang. Dan ini adalah pertama kalinya anggota dari Osedax ditemukan di Teluk Meksiko, menurut McLean. Para peneliti kemudian membandingkan DNA yang baru diperoleh dengan spesies Osedax yang sudah dikenali dan menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies baru dari genus tersebut. Dari penelitian ini kita tahu bahwa banyak spesies baru yang didapat dan diidentifikasi setelah diadakan penelitian tersebut. Ini cukup menarik karena buaya pertama dan buaya kedua dalam waktu 51 hari telah habis dimakan oleh makhluk-makhluk misterius ataupun spesies baru yang belum diketahui oleh para peneliti. Nah, untuk selanjutnya, terlepas dari penemuan mengejutkan spesies Osedax baru tersebut, selanjutnya adalah buaya ketiga yang membuat para ilmuwan paling bingung. Saat mengunjungi situs tempat buaya ketiga dijatuhkan, mereka hanya bisa melihat cekungan besar di pasir. Hewan itu telah lenyap sama sekali. Tim kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi namun tidak menemukan jejak buaya tersebut. Namun mereka menemukan beban yang menempel pada buaya yang terletak sekitar 10 meter dari lokasi. Jadi beban yang menempel pada buaya telah beranjak 10 meter dari lokasi buaya tersebut ditenggelamkan. Dan diketahui buaya tersebut sudah hilang, tidak berbekas, dan hanya meninggalkan bekas lubang yang besar di dasar lautan tersebut. Artinya, menurut ilmuwan, dan kita juga berpikir bahwa pemangsa yang menyapu buaya itu cukup besar untuk melahapnya secara utuh, dan menyeret beban yang melekat pada jarak tertentu. Tim mungkin mencurigai makhluk itu adalah cumi-cumi raksasa, atau hiu besar yang menunggu untuk ditemukan. Para ilmuwan berkata, saya belum menemukan cumi-cumi yang bisa memakan buaya utuh, dan saya tidak ingin berada di kapal jika kita menemukannya. Tidak mungkin bagi bangkai buaya itu lepas dan terseret arus, mengingat tali mengekangnya seberat 36 kg. Butuh predator besar untuk memotong tali dan membawa pergi buaya mati. Para peneliti terkejut dengan hasilnya, dan juga sangat puas dengan eksperimen tersebut. Jelas mereka berencana untuk melakukan lebih banyak eksperimen mengikuti hasil ini. Nah, dari sini kita mengetahui teman-teman, para peneliti akan melakukan eksperimen-eksperimen lainnya terkait dengan makhluk bawah laut tersebut. Dan eksperimen pada buaya ketiga ini sangat mengejutkan kita semua. Karena dalam laporan tersebut tidak diketahui keberadaan makhluk yang memakan buaya tersebut. Mungkinkah karnivora misterius itu adalah kraken atau monster laut legendaris dengan ukuran raksasa dan mungkin saja berpenampilan seperti Cephalopoda dalam cerita rakyat Skandinavia atau hal lain yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya? Ini adalah penemuan baru, mengingat ditemukan spesies-spesies yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan belum pernah diidentifikasi oleh ilmuwan yang ternyata berada di kedalaman laut tersebut. Sangat banyak makhluk laut tak terduga yang ternyata sama ganasnya dengan hiu pembunuh dan paus. Bahkan mereka punya cara lebih mengerikan dalam menyantap suatu mangsa. Ini tidak pernah terbayangkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.